Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara angin bertiup kencang, dan selusin sosok lainnya muncul dari bawah. Guang Yuan, apa yang terjadi? Fuzu melirik lautan hitam mengerikan itu, dan bertanya sambil mengerutkan kening. Kepala keluarga Lilah yang tidak berdaya, dan matanya berbinar saat melihat ini. Ya, Fuzu dan kelompoknya yang terdiri dari 15 orang kuat, meskipun tingkat kultivasi mereka untuk sementara menurun, ranah surgawi tertinggi masih ada. Jika mereka dapat menggunakan beberapa metode tabu, mereka pasti akan dapat mengusir leluhur tertinggi tingkat 8 Wuliang, atau bahkan melukainya dengan parah. Aku tak menyangka keluarga Hokurikuli punya wanita secantik itu. Sayang sekali kalau dia tidak masuk dalam keluarga leluhur. Pada saat yang sama, leluhur Wuliang yang awalnya ceroboh tiba-tiba bersinar dengan mata berawannya, menatap dengan rakus dan tidak senonoh pada wanita cantik yang memukau dalam gaun putih di sebelah Lindong. Terutama setelah Ling Qingzu menghususkan diri dalam kekuatan tertinggi, temperamennya yang halus dan suci serta energinya yang abadi dengan sempurna membangkitkan hantu lapar dalam nafsu leluhur Wuliang. Seorang guru agung tingkat 8 berani datang ke keluarga Hokurikuli untuk bertindak liar. Suruh dia pergi dari sini, atau dia akan langsung dibunuh. Setelah mendengarkan penjelasan Fuzu dari kepala keluarga Li, dia berkata dengan tenang. Sebagai orang terkuat di alam Tiangxuan pada zaman dahulu dan seorang guru agung di alam leluhur, bagaimana mungkin dia bisa memasukkan orang kecil yang kuat di alam pemutar roda ke dalam hatinya? Kalau sebelumnya sudah begitu, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Sekalipun sekarang dia hanya seorang manusia unggul tingkat 6, dia masih punya kemampuan untuk membunuh manusia unggul tingkat 8. Fuzu miliknya tidak hanya hebat dalam memurnikan senjata, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Baik, leluhur, Guang Yuan akan melakukannya sekarang. Kepala keluarga Li begitu gembira karena akhirnya ia memiliki seorang pria kuat yang menafkahi keluarganya. Li Guang Yuan, leluhur, aku telah berubah pikiran. Selama kau bersedia menyerahkan kecantikan itu, bagaimana dengan pengorbanan keluarga Hokurikuli tahun ini? Sebelum kepala keluarga Li sempat berbicara, rona merah aneh muncul di wajah leluhur Wuliang. Ia menahan kegembiraan di hatinya dan menunjuk Ling Qingzu dari jauh. Sungguh menjijikkan, dia sudah jelas-jelas mendambakan wanita cantik sejak lama, tapi masih saja ngotot bertingkah seperti tuannya, sungguh menjijikkan. Setelah Fuzu diperkenalkan, dia sudah mengetahui identitas semua orang. Lindong merupakan satu-satunya di antara 15 orang yang berada pada level yang sama dengan sang leluhur. Dan Ling Qingzu dan Ying Huan-Huan, dua wanita cantik yang memiliki kekuatan besar, keduanya adalah istri Lindong. Leluhur Wuliang tidak memiliki firasat untuk menanyakan istri yang maha kuasa ini di hadapan Lindong. Ia mungkin tidak tahu cara menulis kata kematian. Keheningan aneh kepala keluarga Li ditafsirkan oleh leluhur Wuliang sebagai pengecut, dan dia segera menyerang selagi besi masih panas. Saat leluhur Wuliang menunjuk ke arahnya, wanita cantik yang berwajah kasar dan berdiri dengan kaki teratai hijau itu sedikit mengernyit, seolah-olah mata jernihnya terkontaminasi oleh sesuatu yang kotor. Lindong tersenyum lembut saat mendengar ini, lalu menghilang dari tempat itu seperti sosok aneh. Kepala keluarga Li begitu gembira sehingga ia segera memimpin para anggota keluarga senior untuk mundur di belakang leluhurnya, Fuzu. Di usia semuda ini, kamu sudah menjadi master tertinggi tingkat 6. Memang bagus, tapi lebih baik jangan mempertaruhkan nyawamu untuk hal-hal yang tidak ingin kamu tangani. Leluhur Wuliang tampak tidak puas terhadap anak laki-laki tadi kenal yang muncul entah dari mana. Bagaimana bisa kau bilang itu tidak penting? Perkenalkan, Suan Lindong, orang yang baru saja kau cintai itu istriku. Oh, ternyata wanita cantik yang mempesona itu adalah istrimu. Jadi itu akan lebih mudah. Nak, serahkan dia segera, dan aku bisa menjaminmu kekayaan yang melimpah. Leluhur Wuliang sangat gembira saat mendengar ini, dan memberi perintah seolah-olah dia adalah penguasa benua. Senyum di wajah Lindong perlahan memudar. Ia tak tertarik bicara omong kosong dengan orang mati. Ia tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel, jimat leluhur es,
penjara gunung es 9 lapis. Tiba-tiba, gelombang dingin melonjak di seluruh langit, memadat menjadi 9 gunung es setinggi ribuan kaki dan bergemuruh turun. Bahkan angkasa pun sedikit membeku, dan kristal-kristal es besar serta turunannya yang menyerupai gugusan tersebar di kehampaan. Leluhur Wuliang merasa tersinggung dan murka. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Telapak ombak besar. Sebuah tangan hitam besar tiba-tiba menerobos permukaan laut, bercampur dengan kekuatan korosif yang mencengangkan, dan menghadapi penjara 9 gunung es yang mendekat dalam sekejap, tetapi langsung dibekukan oleh es yang membekukan tulang. Bajingan, Trisula Netherworld. Leluhur Wuliang, yang gagal mencapai keberhasilan apapun dengan serangannya, dengan tenang menghentakkan kakinya di laut dunia bawah. Saat laut hitam bergejolak dengan cepat, Trisula gelap sepanjang ribuan kaki muncul dengan dahsyat. Gelombang kejut energi yang mengejutkan menyapu dengan liar, dan pukulan penuh kebencian leluhur yang tak terbatas akhirnya berhasil memecahkan 9 penjara gunung es besar, dan es batu bergoyang ke bawah di seluruh langit. Leluhur Wuliang melambaikan lengan bajunya dan mengusir bongkahan es di langit yang menghalangi pandangannya. Lindong, yang sudah menyelesaikan segelnya, tersenyum dingin. Semua yang baru saja terjadi hanyalah persiapan untuk gerakan ini. Langit dipenuhi hawa dingin, dan sekuntum teratai raksasa berwarna es tiba-tiba muncul dari lautan hitam dunia bawah di kaki leluhur yang tak terbatas. Bunga itu luar biasa indah. Sementara seluruh air laut yang dipanggilnya membeku, sulur-sulur es dengan duri-duri lebat menyembul keluar dari teratai es, seketika mengikat erat leluhur tak terbatas itu, dan duri-duri yang tak terhitung jumlahnya dengan ganas menusuk ke dalam tubuhnya, menyebabkannya menjerit berulang-ulang. Namun, dalam sekejap mata, leluhur tertinggi tingkat 8 Wuliang dengan mudah ditangkap hidup-hidup. Lindong melengkungkan bibirnya dan mengangkat lengannya untuk mengunci leluhur Wuliang yang terperangkap erat oleh tanaman merambat es yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, Yang Mulia, ini salah paham. Saya bersedia mundur, menyerah, dan meminta maaf. Leluhur Wuliang yang berwajah pucat menggelengkan kepalanya dan dengan panik memohon belas kasihan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dalam kurun waktu hanya 1 menit di awal pertarungan, dirinya, seorang petarung hebat kelas 8 yang sudah berpengalaman, sudah akan dikalahkan oleh seorang junior kelas 6. Orang baik Lin menggelengkan kepalanya, dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal di bawah tatapan ngeri leluhur Wuliang. Tanaman merambat es yang tak terhitung jumlahnya melilit leluhur Wuliang dengan erat, tiba-tiba mengencang ke arahnya, menghancurkannya berkeping-keping di bawah tatapan mata banyak pria kuat dari keluarga Li yang sangat terkejut. Sang Maha Kuasa tingkat 8, leluhur tak terbatas telah meninggal. Banyak anggota keluarga Li yang kuat menyaksikan kejadian ini dengan tak percaya. Leluhur Wuliang yang telah mendominasi benua Wuliang selama ratusan tahun begitu mudah disiksa dan dibunuh. Tepat di depan mata mereka? Apakah keluarga Li tertarik menjadi penguasa benua tak terbatas ini? Tepat saat kepala keluarga Li tengah asyik berpikir, sebuah tawa kecil terdengar di telinganya. Penguasa benua tak terbatas. Kepala keluarga Li menoleh ke arah Lindong dan tanpa sadar mengulangi kalimat itu. Baiklah, segera perintahkan semua prajurit dan kuda untuk menyerang istana Wuliang. Jika ada yang tidak puas, bunuh saja mereka langsung. Sudah waktunya benua Wuliang berganti tuan. Lindong berkata dengan tenang. Guang Yuan. Melihat keluarga Li yang masih asyik berpikir, Fuzu tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Ya, aku akan mengumpulkan pasukan keluarga sekarang juga dan mengirim pasukan untuk menghancurkan istana Wuliang. Setelah bereaksi, kepala keluarga Li tampak gembira, mengangguk cepat, dan buru-buru memimpin beberapa tetua turun. Berkat kerjasama Lindong dan rombongannya, keluarga Hokuriku Li melancarkan serangan balik yang dahsyat. Hanya butuh 7 hari untuk menaklukkan benua Wuliang sepenuhnya, dan di saat yang sama, mereka juga menghancurkan Menara Suangji, kekuatan besar yang sering kali menjadi lawan mereka. Menara bipolar yang memicu perang antara kedua belah pihak merupakan kematian yang pantas diterima. Karena leluhur Wuliang telah berada di benua Wuliang selama hampir 1000 tahun, sumber daya di brankas rahasia istana Wuliang cukup kaya, dan sebenarnya ada lebih dari 15 juta tetes cairan spiritual tertinggi. Setelah Lindong dan yang lainnya menyatukan pikiran,
mereka berencana untuk membagi lebih dari 15 juta keping cairan spiritual tertinggi untuk beberapa latihan sebelum pergi dan berpisah. Jauh di dalam keluarga Hokurikuli, ada ruang rahasia yang tertutup. Bangun kembali wilayahmu dan cobalah untuk menerobos ke tingkat ketujuh yang tertinggi. Lindong, yang tengah duduk bersila di atas futon, menjentikkan jarinya, lalu semburan dahsyat cairan tertinggi keluar dari gelang Qiankun di pergelangan tangannya, mengelilinginya bagaikan naga raksasa, dan udara pun menjadi sedikit lembab. Benda yang tersimpan di ruang dunia ini adalah gelang biji master, dan versi yang diperbesar dan ditingkatkan disebut gelang Qiankun. Efektivitasnya sama dengan tas Qiankun di alam Tiangxuan. Alam induksi pertama di dunia kultivasi, merasakan aura langit dan bumi. Lindong, yang pertama kali menyebarkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, mulai menutup matanya dan merasakan kekuatan spiritual antara langit dan bumi, lalu menyerap kekuatan spiritual itu ke dalam tubuhnya, lalu memampatkannya menjadi sebuah roda. Waktu berlalu bagaikan air di tengah kultivasi Lindong yang memabukkan. Induksi, ketangkasan, roda roh, jiwa dewa, alam tiga surga, mencairkan langit, mengubah langit, menghubungkan langit, tiga kesulitan minor tertinggi, kesulitan fisik, kesulitan kekuatan spiritual, kesulitan jiwa dewa, peringkat ke-9 tertinggi, peringkat pertama, peringkat kedua, kelas 3. 1 bulan kemudian, suatu paksaan yang luar biasa keras melintas di ruangan yang sunyi itu. Terobosan, kelas 7 tertinggi. Ngomong-ngomong, sistem kultivasi dunia 1000 besar cukup mirip dengan alam Tiangxuan milikku. Sosok ramping yang sedari tadi diam tak bergerak bagai patung itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya, dan gumpalan besar kabut energi berwarna putih susu masuk dan keluar di antara mulut dan hidungnya. Jiwa-jiwa bersesuaian dengan jiwa, lautan tertinggi bersesuaian dengan lautan reinkarnasi, dan tiga kesengsaraan tertinggi bersesuaian dengan malapetaka besar hidup dan mati yang harus diatasi oleh seorang yang kuat di alam kehidupan dan kematian yang mendalam sebelum memasuki alam pemutar roda. Hanya dengan mampu mengatasi hidup dan mati, kekuatan hidup dan mati dapat ditransformasikan. Roda-roda menyatu, terintegrasi sempurna. Namun, ketika para prajurit di dunia memasuki alam roh, mereka dapat memperoleh beberapa kemampuan binatang roh dengan memurnikan roh binatang roh. Jika mereka dapat beresonansi secara mendalam dengan roh binatang roh, mereka bahkan dapat sepenuhnya berubah menjadi binatang roh semacam itu. Binatang, kekuatan tempurnya berlipat ganda. Hanya saja Lindong tidak memandang rendah ribuan binatang spiritual di dunia. Binatang rohani, binatang surgawi, binatang suci, dan binatang suci super masing-masing bersesuaian dengan mereka yang berada di bawah jiwa suci, alam surga ketiga, tingkat ke-9 tertinggi, bumi tertinggi, dan surga tertinggi. Binatang spiritual dibagi menjadi 3 tingkatan, rendah, menengah dan tinggi, sesuai dengan 3 alam kelincahan, roda roh dan roh. Pada tingkat binatang dewa, ribuan binatang spiritual dapat menanggalkan tubuh binatang besar mereka dan memiliki tubuh manusia sejati melalui transformasi menjadi dewa, sebanding dengan pusat kekuatan tertinggi umat manusia. Lindong, yang hidup di tulang naga dunia kuno, adalah naga sejati dengan garis keturunan paling murni. Ia dapat berubah menjadi naga tingkat tinggi sejati, baik naga biru maupun naga emas ungu. Mengapa memperoleh sebagian kemampuan binatang roh melalui metode yang kikuk dan tidak efisien seperti memurnikan saripati binatang roh? Setengah dari darah naga sejati yang mengalir di tubuhnya adalah penguasa tak terbantahkan, bahkan di antara banyak keluarga binatang super di dunia binatang roh. Darahnya mungkin lebih murni daripada darah naga sejati biasa. Dia juga pernah bertanya-tanya apakah klan naga iblis di alam Tiangxuan bermigrasi dari cabang tertentu klan naga sejati di dunia 1000 besar. Karena laut reinkarnasi, laut agung yang ikonik dari alam agung tidak perlu dibuka secara terpisah, tetapi tubuh hukum agung, yang memiliki peningkatan kekuatan tempur yang besar, harus dipadatkan. Hanya saja saat ini aku belum memiliki 10 tubuh Dharma asli yang legendaris dan 99 tubuh Dharma tertinggi di tanganku. Lupakan saja, ciptakan saja sendiri. Kita juga tidak buruk. Lindong melakukan apa yang dikatakannya dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya lagi. Leluhur bela diri Dharmakaya, padatkan. Duduk bersila di Laut Agung,
sosok dewa kecil sisiran berdiri dan perlahan mengangkat jari untuk menunjuknya ke udara. Gelombang harta karun yang indah bagaikan kaca muncul secara otomatis dan terurai menjadi 8 rune kuno. Gelombang reinkarnasi yang kuat juga muncul dari kedalaman Laut Agung, ditambah semangat Juang Lindong yang luar biasa untuk menekan seluruh hidupnya dan mengalahkan lawan tak terkalahkan di dunia. Ketiga benda suci yang tiada taraf itu saling terkait dan menyatu, membentuk cahaya dan bayangan kuno yang samar dan sedikit ilusi, memancarkan semangat juang yang menakjubkan, yang cukup untuk membuat kulit kepala orang mati rasa dan gemetar ketakutan. Cahaya dan bayangan kuno itu sepenuhnya hitam, menunjukkan postur duduk dengan mata tertutup. Tubuh besar itu berdiri tegak, menyatu dengan langit dan tanah, dan semangat juang yang membumbung tinggi begitu kental hingga hampir terasa nyata, melilitnya, bagaikan dewa tak tertandingi yang berperang melawan langit dan bumi. Di antara kedua alis, muncul pola cahaya cemerlang lain yang luar biasa kuno dan megah. Begitu cahaya dan bayangan kuno itu terbentuk, ia membuka mulutnya dan menelan semua 2 juta tetes cairan spiritual tertinggi dari dunia luar ke dalam perutnya, lalu memadatkan tubuhnya sepenuhnya, dan laut tertinggi bergetar hebat. Tubuh Dharma leluhur bela diri telah sempurna. Tapi sepertinya ada satu hal yang kurang. Ngomong-ngomong, aku sudah mengingatnya. Lelaki kecil berjiwa itu mengusap dagunya dan memikirkannya sejenak, lalu matanya berbinar, ia berjingkat, dan sosoknya menyatu dengan tubuh cahaya kuno dan bayangan seperti air. Mengong. Cahaya dan bayangan kuno yang menjulang tinggi di langit tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke langit dengan amarah yang dahsyat. Dalam raungan itu, seolah tercurah amarah yang membakar surga tanpa henti, menyebabkan seluruh Laut Agung mendidih seketika dan ruang angkasa berputar dan berubah. Dengan tingkat kultivasi Lindong saat ini, 1 tegukan saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat rendah. Bahkan makhluk dengan tingkat yang sama, jika mereka lengah, sangat mudah bagi mereka untuk terluka, atau bahkan mati kehabisan darah dari 7 lubangnya. Pintu ruangan yang tertutup rapat itu dibuka dari dalam, dan kepala keluarga Li yang datang setelah mendengar berita itu menunggu di luar dengan ekspresi hormat. Sudah berapa lama aku menyendiri? Lindong, yang baru saja membuat terobosan dalam kultivasi dan berhasil memadatkan tubuh Dharma leluhur bela diri, dipenuhi dengan aura, yang membuat kepala keluarga Li semakin dihormati. Yang terakhir tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Benar saja, begitu para jenius dari alam bawah ini mendapatkan pijakan di dunia, kekuatan mereka akan langsung menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif, hingga mereka menjadi raksasa yang menindas satu pihak. Tepat 1 bulan lagi sebelum aku kembali menemui Master Lindong. Kepala keluarga Li berpikir sejenak, lalu berkata, para leluhur telah meninggalkan benua Wuliang secara berkelompok. Tuan Kaisar Naga Suci 6 Jari dan Tuan Linian masing-masing dijemput oleh orang-orang dari keluarga binatang buas supel. Tuan Ling Qingzu berada di bagian terdalam klan. Tuan Lindong, apakah Anda punya instruksi lain? Tidak ada perintah, jadi sudah waktunya aku pergi. Aku akan merepotkan tuanku untuk melindungi tempat peristirahatan istriku. Paling lama 3 tahun lagi, aku akan kembali ke benua tak terbatas. Lindong dengan tenang meninggalkan sepatah kata dan segera pergi. Ya, selamat kepada Guru Lindong. Kepala keluarga Li segera membungkuk dan memberi hormat. Ada ribuan akademi spiritual di dunia, dan yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah 5 akademi spiritual legendaris yang terkenal, yaitu Akademi Spiritual Seng Tian, Akademi Spiritual Wan Huang, Akademi Wuling, Akademi King Tian, dan Akademi Beichang. Konon, ada seekor binatang dewa kuno yang bersemayam di kedalaman 5 akademi spiritual, dan ia menekan akademi pertama sebagai warisan kuno. Inilah juga asal mula 5 akademi spiritual tersebut. Benua Wuling terletak di bagian selatan benua Wuliang, lebih dari 20 benua jauhnya. Tujuan perjalanan Lindong adalah benua Wuling, tempat Akademi Wuling berada. 20 hari kemudian. Ini benua Wuling, binatang suci Beichang Ling Yuan adalah Kun Naga Beiming, jadi apa binatang suci Akademi Wuling? Lindong keluar dari formasi teleportasi spiritual yang membumbung tinggi ke angkasa. Ia mendongak untuk melihat orang-orang yang sangat populer di kota, lalu kembali menyelami angkasa.
Sebagai penguasa tak terbantahkan di benua Wuling, Wuling Yuan tak diragukan lagi menempati wilayah paling tengah dan luas di benua Wuling, serta menguasai seluruh benua. Dia baru saja tiba di Wuling kontinen dari benua lain, dan dia masih lebih dari sehari lagi dari lokasi Wuling Academy. Setelah tiba di luar kota Wuling Yuan, Lin Dong tinggal dan mulai menanyakan informasi. Dia datang ke benua Wuling Yuan bukan untuk mengagumi keanggunan 5 akademi spiritual utama, tetapi untuk datang ke satu-satunya susunan pengumpulan roh 9 tingkat yang terletak jauh di dalam Wuling Yuan. Spirit Gathering Array adalah arai spiritual canggih yang dapat mengekstraksi kekuatan spiritual antara langit dan bumi ke dalam area tertutup untuk para prajurit berlatih. Arai ini sangat berharga. Secara umum, pasukan yang hanya dipimpin oleh prajurit alam jiwa ilahi hanya dapat memiliki susunan pengumpul roh level 2. Misalnya, leluhur benua Wuliang hanya memiliki susunan pengumpul roh level 6, dan keluarga Li di Hokuriku hanya memiliki susunan pengumpul roh level 5. Adapun 5 akademi spiritual utama dengan koneksi di seluruh dunia, ada formasi pengumpulan roh yang tak terhitung jumlahnya di atas tingkat 6. Lin Dong ingin menggunakan satu-satunya susunan pengumpul roh tingkat 9 di Akademi Wuling untuk menyerang alam tertinggi tingkat 8. Namun, susunan pengumpul roh tingkat 9 bertanggung jawab untuk memasok seluruh pasokan energi spiritual, yang sangat penting. Belum lagi orang luar seperti Lin Dong yang tidak mengetahui rinciannya, bahkan para tetua dekan spiritual atau kultivator dekan yang sangat kuat hanya dapat menggunakan susunan pengumpul roh 8 tingkat itu. Jika Lin Dong ingin menghubungi susunan pengumpul roh tingkat 9, dia harus mengambil inisiatif untuk menghubungi pejabat Akademi Wuling dan menunggu kesempatan yang baik. Dia tidak terburu-buru, hanya berkeliaran santai di luar kota. Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa hari, kesempatan itu akhirnya datang. Lin Dong sedang duduk di dekat jendela di lantai 2 penginapan langganannya, menyeruput segelas anggur dengan nyaman sambil sesekali memperhatikan arus orang di jalan di bawah. "Guru, ada berita tentang apa yang Anda minta saya tanyakan?" Pada saat ini, seorang pelayan berpenampilan cerdas datang menghampiri. Lin Dong meletakkan gelas anggurnya dan berbicara singkat. Akademi Wuling tiba-tiba mengeluarkan pemberitahuan hari ini, mengundang para ahli pemurnian senjata yang telah mencapai tingkat ahli senjata spiritual, tingkat surgawi untuk datang ke rumah sakit guna membantu mereka memecahkan masalah yang sulit. Pelayan itu tersenyum sangat gembira. Seorang ahli senjata spiritual, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah makhluk kuat yang dapat memurnikan senjata spiritual. Senjata spiritual secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 tingkatan: senjata spiritual, artefak, benda suci, dan benda suci yang tiada taraf. Harta karun spiritual tingkat kedua langit dan bumi di alam Tiangxuan berhubungan dengan senjata spiritual, harta Yuan murni berhubungan dengan senjata dewa, benda-benda dewa kuno berhubungan dengan benda-benda suci, dan 10 makhluk terkuat teratas dalam daftar benda-benda dewa kuno berhubungan dengan benda-benda suci yang hampir tak tertandingi. Para master formasi spiritual juga dibagi menjadi 4 tingkatan: master senjata spiritual, tingkat 1-5, master senjata spiritual, tingkat ketiga surga, bumi, dan manusia, master senjata spiritual, tingkat rendah, menengah, dan tinggi, dan master agung senjata spiritual, orang suci abadi spiritual. Master senjata spiritual tingkat surgawi yang disebutkan pelayan itu setidaknya mampu memurnikan senjata suci tingkat tinggi secara mandiri. Master senjata spiritual tingkat surgawi juga terbagi menjadi 3 tingkatan: rendah, menengah, dan tinggi. Seni pemurnian senjata juga berkembang pesat di alam Tiangxuan. Di alam Tiangxuan, terdapat seorang ahli jimat. Ahli jimat ini dapat langsung menghubungkan kekuatan langit dan bumi untuk bertarung dengan memadatkan rune. Ia juga dapat membuat jimat untuk melawan musuh. Ia bahkan dapat menggunakan api kekuatan spiritual untuk memurnikan senjata dan memurnikan berbagai harta spiritual yang kuat. Ia disebut ahli kecil yang serba bisa. Oleh karena itu, Master Jimat di alam Tiangxuan merupakan gabungan dari 3 profesi utama di Great Tosat World: Master Jimat Roh, Master Arai Spiritual, dan Master Senjata Spiritual. Mereka memiliki setidaknya 3 arah perubahan karir setelah tiba di Great Tosat World. Dengan demikian, proses penyempurnaan senjata di bidang Tiangxuan pun telah mencapai puncaknya.
Ada master senjata spiritual yang dapat memurnikan harta spiritual tingkat bumi dan harta spiritual tingkat surga. Senjata spiritual, ada master senjata spiritual yang dapat memurnikan harta yuan murni, artefak, dan ada juga master senjata spiritual yang dapat memurnikan benda-benda suci kuno, master senjata spiritual, benda suci. Dan Fuzu, orang terkuat di zaman kuno di alam Tiangxuan, bahkan lebih menguasai jalan ini. 9 benda suci yang ia sempurnakan semuanya telah mencapai tingkat pertama benda suci yang hampir tak tertandingi, jauh mendekati benda-benda suci tak tertandingi yang hanya dapat dikendalikan oleh kekuatan tertinggi surga. Namun, peradaban pemurnian senjata di dunia 1000 besar jelas lebih kuat. Belum lagi yang lainnya, ada 3 tempat suci pemurnian senjata utama di dunia, klan Juling, Sekte Qi, dan Istana Qiankun, yang semuanya memiliki sejumlah besar ahli senjata spiritual yang dapat memurnikan benda suci yang tak tertandingi. Alasan mengapa ketiga keluarga tersebut dapat dianggap sebagai 3 tempat suci pemurnian senjata utama oleh puluhan juta kekuatan pemurnian senjata di dunia adalah karena nenek moyang ketiga keluarga tersebut semuanya adalah ahli legendaris dari senjata spiritual suci dan dapat memurnikan benda-benda suci yang suci dan tak tertandingi. Klan pengumpul roh, kekuatan pemurnian senjata super yang dibentuk melalui garis keturunan dan ikatan keluarga, terkenal karena senjata spiritual yang dihasilkannya memiliki efek mengumpulkan roh. Mangkuk pengumpul roh, yang secara otomatis dapat mengekstraksi kekuatan spiritual langit dan bumi dan memadatkannya menjadi cairan spiritual tertinggi, merupakan mahakarya luar biasa dari klan mereka. Sekte Senjata dan Aula Qiankun adalah tempat suci untuk menyempurnakan senjata yang telah lama ada dalam bentuk sekte. Mereka merekrut orang-orang berbakat tanpa memandang gaya dan tidak memiliki pandangan sektarian. Kekuatan 3 tempat suci pemurnian senjata utama tak terbatas, dan mereka bersama-sama mengendalikan suara dunia pemurnian senjata di dunia. Mereka bisa disebut raksasa. Mengundang para ahli pemurnian senjata yang telah mencapai level ahli senjata surgawi ke rumah sakit. Sepertinya mereka benar-benar dalam masalah besar. Kesempatanku telah tiba. Mata Lindong berbinar saat mendengar ini. Dia memohon kepada Wu Lingyuan dan Wu Lingyuan pun memohon padanya, dan inisiatif itu pun berubah. Ini hadiah yang kuberikan padamu. Lindong menjentikkan jarinya, dan setetes ikan hijau jernih melayang ke pelukan pelayan. Kekuatan spiritual yang agung berdesir cepat di udara. Cairan spiritual tertinggi, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Setelah melihat dengan jelas asal benda itu, pelayan itu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Setelah dengan hati-hati menyimpannya, ia menundukkan kepala ke arah punggung Lindong yang menjauh. Cairan spiritual tertinggi adalah cairan spiritual yang hanya dapat dikentalkan oleh mereka yang memiliki kekuatan tertinggi. Setetes cairan spiritual tertinggi dapat dikentalkan oleh seorang ahli kekuatan tertinggi kelas 1 selama paling sedikit sebulan tanpa tidur. Pelayan di toko itu hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam spiritual. Jika ia dapat memurnikan cairan spiritual tertinggi ini, ia mungkin dapat langsung naik ke alam spiritual. Seorang pejuang di alam jiwa sudah memiliki kualifikasi minimum untuk memasuki dunia. Siapa yang akan tinggal di kota luar Wu Lingyuan dan terus menjadi pelayan? Satu tindakan acak oleh Lindong dapat sepenuhnya mengubah kehidupan seseorang. Adapun apa yang ingin dilakukan Lindong? Tentu saja, dia ingin menyelamatkan Wu Lingyuan. Di alam Tiangxuan, ia adalah seorang kultivator ganda Yuanjing dan seorang master jimat. Ia juga telah mencapai alam istana ilahi. Ia tidak pernah menyerah dalam mempelajari pemurnian senjata. Ia adalah seorang master senjata spiritual yang hebat. Ketika dia menjadi seorang leluhur, dia mengekstraksi kekuatan 8 aturan alam Tiangxuan untuk memurnikan benda spiritual yang tiada taraf, mangkuk kaca 8 leluhur, dan kemudian memurnikan kaisar iblis aneh hingga mati dalam satu gerakan. Setelah menjadi leluhur, ia meningkatkan banyak artefak kuno yang dibawanya menjadi artefak suci yang tak tertandingi. Namun, setelah tiba di dunia 1000 agung, meskipun asimilasi kekuatan spiritual akan menyebabkan penurunan sementara dalam kultivasi, hal itu tidak akan memengaruhi kekuatan mentalnya. Kekuatan spiritualnya masih setingkat istana ilahi. Jika patokan itu dikalahkan, itu akan menjadi jiwa alam kaisar. Akan tetapi,
Karena teknik penyempurnaan senjata di dunia 1000 besar sedikit berbeda dengan yang ada di alam Tiangxuan, ditambah lagi dengan tekanan alam yang dialami saat pertama kali memasuki dunia baru ini, saat ini Lindong hanya dapat menampilkan kekuatan seorang ahli senjata spiritual. Namun, selama ia diberikan masa adaptasi selama 2 hingga 3 tahun, Lindong akan mampu melepaskan sepenuhnya kekuatannya sebagai ahli senjata spiritual, dan bahkan membuat kemajuan lebih jauh. Wu Lingyuan memasang pengumuman di setiap sudut kota luar, dan orang-orang dibiarkan menunggu. Ketika Lindong tiba di suatu titik pemberitahuan, dia hanya sedikit memperlihatkan kekuatan spiritualnya, disebut jiwa dunia, dan instruktur Tongtian Realm dari Akademi Wuling segera menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya. Kemudian dia merekrut seorang pendamping untuk membimbing Lindong ke Akademi Wuling. Ini adalah daratan luas yang tak berujung sejauh mata memandang. Ada banyak sekali aula-aula penanaman yang menjulang tinggi menjulang dari tanah, dan kadang-kadang ada air terjun seperti Bima Sakti yang jatuh dari pegunungan, dan ada pemandangan yang megah di antara pepohonan hijau yang subur. Yang paling menarik perhatian di antara mereka tak diragukan lagi adalah patung batu raksasa yang berdiri di tengah halaman spiritual. Patung itu adalah seorang pria parubaya berzirah dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan tatapan mata yang tak terlukiskan, penuh dominasi dan keagungan. Mengom. Raungan rendah binatang buas bergema di wilayah udara, dan seekor griffin raksasa terus-menerus menggetarkan sayapnya, membawa 2 sosok di punggungnya dan terbang menuju pedalaman Akademi Spiritual. Yang Mulia Lindong, saya adalah Tuan Wu Tian, dekan pertama Akademi Wuling kita, orang paling berkuasa di generasinya. Melihat Lindong melirik patung batu raksasa itu, instruktur Tongtian Realm dari Akademi Wuling segera dengan bangga membusungkan dadanya dan memperkenalkannya dengan lantang. Pembangkit kekuatan tertinggi bumi, sepertinya latar belakang Wu Lingyuan jauh lebih kuat daripada Akademi Spiritual Beichang. Lagi pula, Beichang baru memasuki 5 halaman besar dalam 1000 tahun terakhir, dan fondasinya adalah yang terlemah di antara 5 halaman spiritual besar. 5 halaman utama tidak statis. Beichang Lingyuan bertujuan untuk menggantikan 5 halaman spiritual utama ratusan tahun yang lalu dan berhasil mencapai puncaknya. Kudengar ada binatang suci kuno yang menjaga kedalaman 5 akademi spiritual utama. Aku tahu bahwa binatang suci Akademi Spiritual Beichang adalah naga Kun Beiming, Akademi Spiritual Wan Huang adalah burung Phoenix S, dan Akademi Wuling adalah apa? Lindong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengenai apa binatang suci Akademi Wuling kita, Tuan Lindong mungkin akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Instruktur Tongtian Realm tersenyum misterius. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya? Lindong mengangguk sambil berpikir setelah mendengar ini. Yang Mulia Lindong, silakan lihat. Di bawah ini adalah aula pertemuan Akademi Wuling kami. Saat instruktur alam Tongtian meniup peluit binatang, Gripon raksasa dengan kekuatan alam jiwa segera berakselerasi dan menukik ke bawah menuju istana kuno yang megah di bawah. Sebuah istana kuno yang megah dan tanpa noda. Duduk di atasnya adalah seorang pria tua bertubuh pendek dan agak kurus. Meskipun penampilannya tidak menarik, ia memiliki nama yang cukup mendominasi, Wu Tianwang. Raja Wu Tian, dekan Akademi Wuling saat ini, seorang manusia agung dan berkuasa tingkat 5. Di kedua sisinya, terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik alam tertinggi yang duduk berjajar. Mereka semua adalah tetua alam tertinggi yang terkenal di Wu Lingyuan. Keberadaan naga suci itu tak terlihat. Tetapi saat ini, semua pejabat senior Wu Lingyuan tampak sedih. Semuanya dimulai beberapa bulan lalu. Sekitar sebulan yang lalu, ada yang tidak beres dengan benda suci perantara milik binatang ilahi Guru Wu Lingyuan. Sekeras apapun Guru Zhengyuan mencoba, ia tidak dapat memperbaikinya. Dalam keputusasaannya, Tuan Pengadilan Kota tidak punya pilihan selain meminta bantuan para petinggi pengadilan spiritual untuk mengatasi masalah ini. Seluruh benua Wuling tidak berani menunggu lebih lama lagi atas perintah penguasa pengadilan kota. Mereka segera mengirimkan pemberitahuan ke seluruh benua bela diri, mengundang para ahli pemurnian senjata tingkat master senjata spiritual tingkat surgawi untuk datang dan menangani masalah-masalah sulit. Ada banyak sekali profesi di dunia, seperti ahli pengobatan spiritual, ahli senjata spiritual, ahli formasi spiritual,
ahli serangga spiritual, dan sebagainya. Banyak jalur yang berkembang pesat, dan mereka lebih makmur daripada sebelumnya. Meskipun prajurit yang mempraktikkan kekuatan spiritual adalah kelompok yang paling menarik perhatian dan terbesar, mereka juga yang paling tidak berharga. Hanya profesi tambahan atau yang berkaitan dengan kehidupan seperti ahli pengobatan spiritual dan ahli senjata spiritual yang paling dicari. Sebab profesi-profesi pembantu ini tidak hanya memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi dan mudah dipelajari tetapi sulit dikuasai, tetapi eksistensi tingkat tinggi juga sangat meningkatkan kekuatan prajurit dan pasukan, dan benar-benar merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sederhananya, permintaan melebihi pasokan dan segala sesuatunya langka dan berharga. Nilai 10 pusat kekuatan duniawi tertinggi mungkin tidak sebanding dengan nilai seorang ahli senjata spiritual yang setara, yang sangat penting bagi kekuatan besar. Para ahli senjata spiritual yang mampu menyempurnakan senjata spiritual tingkat pertama yang sakral, dimanapun mereka berada, adalah tamu dari banyak kekuatan besar, dikelilingi oleh banyak orang, dan dapat mendorong banyak orang yang unggul dan berkuasa untuk bekerja demi mereka, hanya untuk mendapatkan satu benda suci yang sakral. Meskipun binatang penjaga Wuling Yuan juga merupakan orang kuat di tingkat bumi tertinggi, jika Anda ingin memanggil ahli senjata spiritual untuk memperbaiki benda suci, reaksi yang paling mungkin dari ahli senjata spiritual adalah menyuruh Anda pergi sejauh yang Anda inginkan, dan dia terlalu malas untuk peduli. Tuan Balai Kota tidak memiliki kualifikasi ini, dan pejabat senior Wuling Yuan yang paling berkuasa tidak memiliki kualifikasi ini, jadi mereka hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya.